Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya nih? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Oke, semoga semuanya sehat ya dan semoga dilancarkan aktivitasnya hari ini. Amin. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke pembelajaran akuntansi biaya, khususnya mengenai akuntansi manufaktur. Tapi sebelum kita masuk nih, akuntansi manufaktur itu kan merupakan akuntansi untuk penghitungan perusahaan manufaktur. Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa sih perusahaan manufaktur itu? Ada yang bisa jawab? Iya, boleh. Perusahaan manufaktur itu perusahaan yang memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi. Oke, bener ya yang dibilang sama teman kita. Jadi, perusahaan manufaktur itu merupakan perusahaan atau badan usaha yang berfokus pada pengolahan produksi. Jadi mereka itu mengolah dari bahan baku atau bahan mentah menjadi barang yang jadi yang siap dijual, baik ke konsumen maupun ke distributor. Nah, di sini ada karakteristik atau ciri khas perusahaan manufaktur. Karakteristiknya ini yang membedakan antara perusahaan manufaktur dan juga perusahaan jasa dan dagang. Untuk ciri yang pertama yaitu proses produksi. Proses produksi di perusahaan manufaktur ini yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Sedangkan kalau di perusahaan dagang itu kan nggak ada ya proses produksi. Nah, di sini tuh ada. Jadi ciri khasnya tuh dari ini salah satunya. Lalu yang kedua itu ada jenis persediaan. Untuk di perusahaan manufaktur ini jenis persediaannya ada 3, yaitu jenis persediaan bahan mentah atau bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan juga persediaan barang jadi. Kalau misalnya di perusahaan dagang itu kan cuma ada persediaan barang jadi doang. Nah, kalau di manufaktur ini dia ada 3, bahan mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Untuk biaya produksinya ini juga terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya perawatan pabrik. Ingat itu ya ada 3 jadinya. Soalnya 3 komponen itu tuh indikator utama untuk menentukan lancar atau enggaknya nih operasional gitu. Lalu yang terakhir itu cirinya ada struktur organisasi khusus. Nah, kalau di perusahaan manufaktur ini struktur organisasinya sedikit lebih kompleks karena di dalamnya itu ada divisi produksi, pemasaran, dan juga research and development. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis persediaan. Tadi kan udah disenggol sedikit kan ya mengenai jenis-jenis persediaan ada 3, yaitu ada persediaan bahan baku, produk setengah jadi, dan juga produk jadi. Buat gampangnya tuh gini, misalnya kita anggap aja contoh di pabrik tekstil. Berarti kan kalau misalnya persediaan bahan bakunya ini berupa kain kan? Kain. Nah juga kalau terus selanjutnya kalau persediaan produk setengah jadinya itu berarti apa? Kain yang masih dijahit, masih dipotong, atau masih diberi warna. Nah, untuk yang produk jadinya baru berupa baju, pakaian, dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi biaya dalam perusahaan manufaktur. Perlu diingat kalau perusahaan manufaktur itu nggak cuma ngomongin tentang proses produksinya aja, tapi biaya produksinya juga harus diperhitungkan. Di sini itu ada 2 kategori utama. Yang pertama ada biaya operasional dan juga biaya non operasional. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini ada biaya operasional. Biaya operasional ini biaya yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Di sini dibagi lagi menjadi 3, ada biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk biaya bahan baku langsung ini biaya bahan mentah, jadi benar-benar bahan utama yang digunakan untuk produksi. Contohnya kayak tadi kita pakainya kain. Nah, contoh lain di sini bisa kayu untuk membuat meja. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini sama aja kayak upah bagi para pekerja pabrik, misalnya orang yang ngejahit, orang yang memotong, nah masuknya tuh ke sini. Lalu selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik ini biaya tidak langsung dalam proses produksi, tapi tetap penting juga nih. Contohnya kayak listrik pabrik, gaji mandor, depresiasi mesin, dan perawatan alat. Sampai sini paham biaya operasional? Paham, Ibu. Oke, selanjutnya yaitu biaya non operasional. Biaya non operasional ini biaya yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, tapi meskipun dia ini nggak terlibat langsung, tetap penting. Di sini tuh ada contohnya. Yang pertama ada biaya pemasaran dan penjualan. Tujuannya itu untuk mempromosikan produk yang dihasilkan. Bayangin kalau misalnya kita punya produk, kita menghasilkan produk, tapi kita nggak masarin nih, orang kan nggak akan tahu kalau kita ngejual. Gitu, jadi penting. Contohnya ini ada iklan, gaji sales, dan juga biaya pengiriman.
Lalu contoh yang kedua itu ada biaya administrasi dan umum. Tujuannya ini untuk menjalankan fungsi manajemen dan akuntansi dan administrasi perusahaan. Misalnya kayak gaji karyawan kantor, biaya listrik kantor, dan juga alat tulis. Jadi walaupun mereka ini nggak terlibat langsung di pas proses produksi, tapi kan tetap juga kan mereka harus ada buat kelancaran berjalannya operasional. Oke, kita sudah sampai di akhir. Jadi mengenai materi tadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi manufaktur itu berfokus pada pencatatan biaya produksi, dan perusahaan manufakturnya sendiri strukturnya itu lebih kompleks karena di dalamnya itu ada yang divisi produksi juga, pemasaran juga, dan juga research and development. Nah, untuk klasifikasi biaya yang tadi juga ini penting karena manajemen itu bisa mengendalikan, merencanakan, dan juga mengevaluasi kinerja operasional. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup. Oke, mungkin cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.